Islam Buaso dengan NIM 140142239 dengan nomor presensi 34. Pada saat ini saya akan menayangkan video pembelajaran Verticik untuk mata pelajaran IPAS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelumnya Bapak mau tahu nih, ini perasaan kalian hari ini apakah ada yang bagaimana? Apakah ada yang sedih, ada yang senang atau marah? Senang. Semuanya tadi sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Tadi siapa? Nina. Oh, Nina belum ya nih? Iya. Nanti masih kuat ya nih untuk pembelajaran? Masih, Pak. Mungkin bisa lihat dulu kiri kanannya temannya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai warisan budaya Indonesia yang mendunia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, pertama-tama sebelum belajar kita harus apa dulu? Hari ini siapa yang bertugas untuk berdoa? Ica, dipersilakan Ica untuk memimpin doa. Baik, semuanya sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Ica untuk telah memimpin doanya. Berikutnya kita untuk sebagai SPT juga, sebagai kalian mengenal lagu Indonesia juga, kita menyanyi terlebih dahulu supaya lebih semangat. Berdiri ya untuk menyanyinya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kalah seperti puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sudah selesai, mungkin bisa kembali duduk ya. Nah, berikutnya ini Bapak mau tanya terlebih dahulu, mungkin bisa disimak terkait yang ada info yang ada di gambar ini. Di sini ada percakapan. Mungkin ini kita bisa kasih nama, kira-kira ini mau siapa namanya dulu? Banu. Ini Gina. Susi. Oke, ini Banu, Dina, Susi. Nah, ini kan ada si Banu bertanya, tahu tidak makanan Indonesia itu sudah mendunia loh. Susi menjawab apa? Ada yang mau bantu? Saya. Ya, dari ini. Aku tahu. Rendang kan? Ya. Kalau Dina? Ya, silakan. Oh, ternyata malah ya. Iya, kenapa bisa telat malah? Oh iya, besok jangan begadang ya malah kayak banyak ya. Makan duduk malah. Ya, dilanjut Gina. Dibanding masakan negara lain, aku lebih suka masakan Indonesia. Susi. Aku juga masakan Indonesia itu banyak bumbunya dan banyak pilihannya. Dari percakapan ini ada yang mau berikan kesimpulan?
Mungkin Yutika. Kesimpulannya masakan kesimpulannya masakan Indonesia itu mendunia, Pak. Oke, itu mati. Oke, betul. Jadi dari percakapan ini ternyata masakan Indonesia kita kalau di Rendang itu mendunia. Bangga tidak kalian sebagai orang Indonesia? Semuanya harus bangga dong. Selain dari yang kalau di Korea dan Kimchi, kita juga ada makanan khas yang mendunia. Nah, dari rendang itu yang mendunia itu dinamakan sebagai warisan budaya. Apa itu warisan budaya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Warisan atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa. Ya, betul. Jadi warisan budaya itu produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang di masa lalu yang menjadi prestasi spiritual dalam bentuk nilai untuk yang satu kelompok atau bangsa. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke pembelajaran, Bapak mau ngasih LKPD terlebih dahulu untuk mengetahui dulu pengetahuan kalian terkait warisan budaya. Ini kita langsung berkelompok saja. Ini mungkin dari Mala, Dinasti Garini, Awal dan Nina kelompok 1, dan dilanjutkan ini untuk kelompok 2. Nah, bisa diperhatikan terlebih dahulu LKPD-nya di halaman cover itu terdapat kelompok, bisa diberikan kelompok 1 atau kelompok 2. Untuk kelasnya, kelas berapa kalian? 6. Lalu di bawahnya ada anggota, dituliskan anggota kelompoknya. Berikutnya, ini di halaman selanjutnya terdapat gambar dari berbagai kesenian atau warisan. Bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya mau menggunakan gambar yang mana. Nanti digunting, sudah membawa gunting dan semuanya kan? Sudah. Berikutnya pada halaman terakhir, halaman ketiga itu nanti bagian paling atas dari gambar yang sudah kalian potong itu ditempelkan ke kolom paling atas kolom gambar, lalu dituliskan nama warisannya itu warisan apa, daerah asalnya itu dari mana, serta bahan pembuatannya itu dibuat dari apa dan cara menggunakan itu seperti apa. Apakah dimengerti? Mengerti, Pak. Baik, untuk pengajian LKPD mau berapa lama? 10 menit ya. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Ini digunting gitu ya. Gimana deh kesusahan kelompok 1? Sudah 10 menit, apakah sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah, kelompok 1 sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Bapak kasih tambahan 3 menit lagi ya. Ya, Pak. Semangat. Oke, semenit. Sudah. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah semuanya ya? Sudah. Apakah ada yang mau maju ke depan untuk presentasi? Kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD terkait warisan budaya Indonesia yang mendunia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Garini dan juga
Saya Dinasti. Saya Nina. Saya Walinda. Saya Mala. Baik, jadi di sini kami mengambil gambar angklung. Kemudian Nama warisannya yaitu angklung. Kemudian daerah asalnya dari Jawa Barat atau Sunda. Bahan pembuatannya dari bambu. Kemudian cara menggunakannya digoyangkan. Baik teman-teman, sekian presentasi kami terkait pengerjaan LKPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan duduk. Baik, terima kasih kelompok 1 untuk partisipasinya. Jadi tadi dari kelompok 1 mengambil alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat. Apakah kalian pernah bermain alat musik angklung? Oh, ada yang pernah, dia belum. Digarin, apakah mau menceritakan pengalaman pernah bermain alat musik angklung? Kenapa saya pernah berkunjung ke salah satu tempat yang menyediakan alat musik angklung, kemudian saya mencoba memainkannya dan itu dengan cara digoyangkan gitu Pak, dan pada waktu digoyangkan itu angklungnya mengeluarkan suara. Berarti benar ya kan informasi yang diberikan, cara penggunanya dengan cara digoyangkan dan bahan pembuatnya dari bambu ya? Iya, betul Pak. Berikutnya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar terkait hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Ada yang masih ingat hubungan multilateral yang ada di dunia itu ada apa organisasinya? Salah satunya ada PBB, betul sekali. Jadi dari PBB itu dia kan satu organisasi, di bawahnya itu terdapat beberapa organisasi yang punya fokus masing-masing. Ada yang fokusnya di kesehatan, ada yang fokusnya di pendidikan, ada di perdamaian dan lain sebagainya. Nah, PBB ini kan punya fokus juga di bagian warisan budaya ini yang namanya itu UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Nah, UNESCO ini itu salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya. Mencatat ada puluhan kebudayaan Indonesia yang dikategorikan sebagai warisan budaya dunia benda dan tak benda. Beberapa di antaranya yaitu tarian dan pakaian tradisional, tempat-tempat bersejarah hingga makanan. Tadi juga kan kita di lagu yang kita nyanyikan tadi itu terdapat visualisasinya, ada tempat-tempat bersejarah, ada rumah adat, pakaian tradisional. Nah itu juga dimasukkan sebagai warisan budaya. Jadi warisan budaya ini kenapa dunia itu harus fokus terhadap warisan budaya ini supaya dia itu tidak hilang. Nah, dari UNESCO sendiri itu mengklasifikasikan terdapat dua jenis warisan budaya, yaitu budaya benda dan budaya tak benda. Mungkin dari Mesti bisa membacakan budaya benda itu apa? Jadi budaya benda adalah berupa benda yang bisa digunakan. Oh, sampai budaya benda. Lalu Mala bisa membacakan budaya tak benda itu apa? Sampai dikit. Budaya tak benda. Budaya tak benda bersifat tak dapat dipegang seperti bangsa teknologi, pengetahuan, keterampilan praktik atau sebagainya. Cukup. Nah, jadi budaya benda itu adalah berupa benda yang bisa dilihat dan diraba. Kira-kira contohnya apa yang bisa dilihat dan diraba? Angklung. Lalu ada apa lagi kira-kira tempat salah satu candi yang ada di Jawa Tengah? Borobudur. Prambanan. Lalu ini juga yang termasuk ke budaya-budaya itu taman-taman nasional yang ada di Indonesia. Sedangkan budaya tak benda bersifat tak dapat dipegang seperti konsep, teknologi, pengetahuan, keterampilan, praktik atau seni. Ada yang bisa memberikan contoh kira-kira
apa yang tidak bisa dipegang? Tarian. Oh sekali. Ada yang mau kita contoh lagi tarian apa kira-kira? Tadi di LKPD itu ada gambarnya. Tari Reok Ponorogo, tari saman, tari kecap, tari piring, banyak ya tarian di Indonesia ya. Nah, sebelum ditetapkan jadi warisan budaya, kita perlu terlebih dahulu mendaftarkan warisan tersebut pada UNESCO. Kemudian UNESCO akan menyeleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Jadi warisan Indonesia kan banyak sekali ya. Semuanya itu belum semuanya itu terdaftar di UNESCO. Nah kita tuh harus mendaftarkan terlebih dahulu. Biasanya konflik yang terjadi itu negara tetangga tuh sering mengklaim budaya kita. Ada yang bisa berikan contoh kira-kira yang pernah diklaim? Batik. Pernah diklaim apa? Diklaim sama negara lain. Negara lain. Ya. Jadi itu kita harus, itu pentingnya kenapa harus didaftarkan ke UNESCO. Jadi ini ada budaya-benda yang bisa dipegang, terus misalnya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Fosil Sangiran, dan Taman Nasional Lawrence. Ada yang tahu ini di mana letaknya? Nah, masing-masing tempat ini tuh dia ada. Ini tahu di mana? Di Magelang, Jawa Tengah. Kalau Prambanan, Klaten. Taman Nasional Komodo tahu tempatnya di mana? Ujung Kulon di mana? Sangiran di mana? Sangiran di Jawa Tengah. Seragen. Iya, Seragen. Jadi musim fosil Sangiran itu di Seragen. Taman Nasional Lawrence ini adanya di Papua, betul. Berikutnya, ini budaya tak benda. Ada yang tadi mengatakan angklung masuknya budaya benda. Jadi angklung itu sebenarnya termasuk ke budaya tak benda. Bisa dipegang ya? Itu pertanyaan berikutnya. Kenapa keris dan batik, terus angklung itu budaya non benda, padahal dapat dipegang dan dilihat ya? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat terlebih dahulu? Padahal kan keris batik itu bisa dipegang ya? Iya, kenapa dia termasuknya non benda, Pak? Nah, ternyata yang dianggap sebagai warisan budaya itu adalah seni atau pengetahuan dalam membuat keris dan batik yang diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang kita. Begitu juga dengan angklung, kapal pinisi, juga noken. Warisan budaya tak benda ini bisa hilang jika ilmu pengetahuan, seni, atau keterampilan tersebut tidak diturunkan kepada generasi selanjutnya. Jadi kalau warisan budaya benda itu, kalau dia kan semisal nih, kalau itu bisa disentuh dan diraba. Kalau kita rusak secara fisik, dia hilang. Tetapi kalau yang ilmu itu dia kan yang penting bisa masih diwariskan kepada generasi, setiap generasi. Tidak ada patokannya satu angklung yang jadi warisan, tapi itu adalah ilmu membuat angklung dan cara memainkannya. Itulah yang dikategorikan sebagai warisan budayanya. Begitu juga dengan batik yang kita gunakan, kan batik kan berbagai macam motifnya ya. Nah, yang dijadikan warisan budaya itu bukanlah satu kain batiknya, tetapi cara membuat batiknya. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, ini berikutnya ada dampak negatif dari globalisasi. Mungkin Dinasti bisa membacakan. Baik, Pak. Ternyata kemudahan pertukaran budaya berkat adanya globalisasi juga memiliki dampak negatif loh. Salah satunya bisa mempengaruhi bahkan mengancam keberadaan budaya lokal di Indonesia. Hal ini dikarenakan penyesuaian yang masyarakat lakukan terhadap kebiasaan dari negara lain yang diperoleh dari televisi maupun media lainnya. Misalnya, selera bermusik, gaya berbusana hingga jenis makanan.
Jadi seperti yang tadi Bapak katakan ya di awal, selain kita kan ada makanan yang menurut itu rendang, tapi juga mungkin kalau sekarang lagi trennya mencoba makanan dari negara-negara lain, gaya busana negara lain. Sebenarnya itu tidak apa, tapi yang penting kita tetap melestarikan budaya identitas kita. Seperti yang tadi Gary ini kan pernah berkunjung ke tempat angklung, itu juga mengenal angklung, cara menggunakannya, itu juga termasuk cara untuk melestarikan budaya tersebut. Ada yang tahu kira-kira dampak negatif globalisasi secara konkret, contohnya yang terhadap ini terpengaruhnya warisan budaya? Masuknya budaya asing. Masuknya budaya asing yang bagaimana? Ya tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Ini ada upaya konservasi. Mungkin dari Nila bisa dibacakan apa itu konservasi? Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan terhadap sesuatu hal agar tidak mengalami kepunahan atau kehilangan. Konservasi erat kaitannya dengan sumber daya alam atau SDM. Meski begitu, konservasi tidak perlu dilakukan terhadap seni dan budaya. Terima kasih Nina. Nah, seperti tadi yang Bapak katakan untuk budaya ini, dia tuh harus dipertahankan. Nah, cara pemeliharaan budaya itu dinamakan sebagai upaya konservasi. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk untuk mengkonservasi seni dan budaya? Ini kan ada 2, 4, 5 poin. Mungkin bisa bergantian membaca dari Ija, Ketika, Lydia, dan Awal. Serta satunya Mesti. Mulai dari Ija yang pertama. Yang pertama itu mengenali budaya. Hal ini bisa dilakukan dengan aktif mempelajari suatu budaya tertentu dengan terlibat dalam aktivitas atau komunitas kebudayaan. Stop dulu. Kira-kira contoh konkret mengenali budaya itu bagaimana? Mempelajari budaya dari daerah lain. Betul, mempelajari budaya dari daerah lain. Terus penting juga untuk mempelajari budaya dari daerah kita terlebih dahulu yang di sekitar kita tuh adanya apa. Berikutnya kita Selanjutnya memperkenalkan budaya. Budaya perlu diperkenalkan supaya semakin banyak orang tahu dan tertarik untuk ikut melestarikannya. Misalnya mengajarkannya pada orang-orang sekitar. sudah ada contohnya. Dilanjut sama Pesti. Selanjutnya memperkenalkan budaya luar negeri. Kita tidak perlu pergi ke luar negeri supaya budaya itu disebarkan di sana. Cukup menggunakan sosial media yang bisa diakses masyarakat di seluruh dunia. Itu juga seperti globalisasi tadi ya, penyebaran informasi kan melalui teknologi media agar kita tahu terkait info dari negara lain. Nah, kita juga jangan cuma menerima budaya-budaya luar, tapi kita juga harus menyebarkan budaya kita ke luar negeri. Berikutnya, ini dia. Selanjutnya bangga pada budaya kita. Kebanggaan dan kecintaan akan mendorong kita untuk menjaga budaya. Jadikan budaya sebagai identitas kita sebagai warga Indonesia. Kira-kira contoh bangga pada budaya itu bagaimana? Menggunakan batik, betul. Terakhir apa? Yang terakhir yaitu memilah kebudayaan asing. Rencana globalisasi yang memasukkan banyak budaya baru secara tak langsung itu mengikis keberadaan budaya kita. Oleh karena itu, kita perlu memilah setiap budaya yang masuk ke Indonesia. Betul. Pastinya tadi kata Bapak lagi ya, tidak semua yang masuk ke kita itu buruk. Kita juga penting untuk memilah kebudayaan itu. Apakah itu sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat kita atau itu berlainan? Kalau dia bertolak belakang, apa yang harus kita lakukan? Tidak tidak melakukan, membuang itu jauh-jauh ya, tidak menyerap dalam kehidupan. Kira-kira ini ada Bapak ada ini pertanyaan. Ini ambilnya di Google ya, jadi mukanya ditutup di foto. Kira-kira kegiatan ini tahu nggak tempatnya di mana? Candi Candi Borobudur.
Ya, tempat ibadah umat Buddha. Ada lagi? Tidak patut. Tidak patut untuk ditiru. Ya, terima kasih ya teman-teman atas. Anak-anak. Ya, betul. Terima kasih ya anak-anak atas jawabannya. Jadi ya betul yang tadi ya dikatakan oleh Malang, yaitu ini kan tempat selain sebagai candi, ini juga berfungsi sebagai tempat ibadah teman-teman kita yang beragama Buddha. Jadi tidak pantas lah untuk kalau kita merusak dari tempat ibadah gitu. Mungkin penjelasan dari Bapak cukup. Dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Kalau tidak bertanya, kita habis ini formatif. Iya, Pak. Baik, Pak. Sudah tidak bingung ya? Tidak. Sudah. Jadi untuk formatif kali ini kita kalian menggunakan kertas masing-masing. Pada bawa buku semuanya kan? Tulisan juga. Pulpen, pensil. Oh ya. Bisa disiapkan terlebih dahulu. Sudah, Pak. Menggunakan satu kertas saja ya, tidak perlu satu buku. Iya. Ayo siapkan alat tulis kalian. Nah, jadi di bagian atas itu bisa dituliskan nama kalian, nama lengkap, garis miring nama panggilan, lalu kelasnya, lalu untuk materinya warisan budaya Indonesia yang mendunia. Untuk satu soal nanti sekitar 2 menit. Satu soal 2 menit. 1 menit ya. Untuk soalnya yang pertama itu ada pilihan ganda. Instruksinya jawablah soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang. Ini supaya kalian untuk di bukunya tuh menuliskan saja jawabannya ya, yang menurut kamu benar. Pertanyaan nomor 1, Bapak bacakan terlebih dahulu. UNESCO mengakui beberapa budaya Indonesia sebagai warisan dunia. Salah satu tarian tradisional yang diakui adalah seperti pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar dari tarian titik-titik. Apakah sudah? Nomor 2 mungkin bisa dibacakan oleh Tika. Soalnya Gambar berikut menunjukkan batik, salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang terkenal di dunia. Batik ini memiliki beragam motif, salah satunya seperti gambar di bawah yang berasal dari daerah A. Sumatera, B. Kalimantan, C. Jawa, D. Sulawesi. sudah ya? Sudah. Nomor 3 mungkin bisa awal. Di samping ini adalah gambar candi di Indonesia yang merupakan salah satu contoh warisan budaya Buddha yang diakui dunia. Candi ini terletak di provinsi. Sudah. Provinsi apa? Sudah, Pak. Ada yang belum? Sudah. Ya. Soalnya banyak, tapi di skip. Nah, ini berikutnya ada soal uraian. Itu bisa dituliskan saja jawabannya paling bawah dari tadi kan ada 10 soal untuk pilihan ganda. Lalu untuk nomor 1 sampai nomor 5 waktu pengerjaan kira-kira sekitar 15 menit. 15 menit dimulai dari sekarang. Sudah 15 menit, apakah ada masih belum? Sudah. Nah, Bapak ini pada pintar-pintar semua ya. Iya dong. Oke, terakhir mungkin kita menilai secara bersama-sama untuk hasilnya dari ini ya, pembagiannya untuk penilaiannya dinilai sama temennya yang di samping ya.
Bisa diubah untuk kertasnya. Jangan menilai punyanya sendiri. Sudah ya. Nah itu jangan lupa untuk menuliskan nama kalian sebagai siapa yang menilai, nama lengkap. Berikutnya kita bahas bersama-sama ya untuk soalnya. Yang nomor 1, UNESCO mengakui beberapa budaya Indonesia sebagai warisan dunia. Salah satu tarian tradisional yang diakui adalah seperti pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar dari tarian. Ada yang mau menjawab? Garin apa? Itu jawabannya punya siapa Garin? Punya dinasti Pak. Punya dinasti. Dinasti jawab apa? Jawabannya B, tadi sama. Tari sama. Apakah ada yang sama atau berbeda jawabannya? Sama. Kira-kira benar atau tidak tari saman? Nah. Betul jawabannya tari saman. Tari saman berasal dari mana? Aceh. Aceh. Berikutnya nomor 2. Gambar berikut menunjukkan gambar batik. Kira-kira motif batik ini itu berasal dari daerah mana? Malah punya siapa itu Malah? Punyanya Garini. Garini menjawab apa Malah? Jawa. Apakah benar? Benar. Jadi batik itu berbagai macam motif. Kalau yang ada di sini itu dari Jawa. Ada yang tahu nama motifnya motif apa? Parang apa Isya? Iya. Gak tahu siapa. Motif parang. Nomor 3, di samping adalah gambar candi di Indonesia yang merupakan salah satu contoh warisan budaya benda yang diakui dunia. Candi ini terletak di provinsi Jawa Tengah. Ada yang menjawab di Y? Yogyakarta. Ica menjawab Yogyakarta. Ya, Yogyakarta. Kira-kira jawaban yang tepat apa? Jawa Tengah. Untuk yang uraian ini nanti tulis sama Bapak ya, tidak usah ditulis sama teman. Bisa dikumpulkan ya hasilnya. Dan dibatang hasilnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih pembelajaran hari ini sudah berakhir. Nah ini ada satu quotes yang Bapak kutip dari berbagai orang yang mengakui, yaitu yang kita miliki ini itu bukanlah warisan nenek moyang kita, tetapi titipan anak cucu kita. Karena kalau warisan itu sifatnya dari pihak sebelumnya kepada kita, terserah kita mau kita apakan warisannya, mau dihabiskan atau disimpan. Tapi kalau titipan itu sifatnya kan amanah yang harus dijaga untuk dikembalikan ke pemilik sebenarnya. Sekian pembelajaran ini. Apakah kalian senang untuk pembelajaran hari ini? Senang Pol? Iya. Dari 1 sampai 10 kira-kira ratingnya berapa? 10.000. Ada yang mau menyimpulkan kita belajar apa hari ini? Oh Ica apa? Kita belajar apa Ica? Warisan budaya kita yang dunia. Warisan budaya kita yang mendunia. Contohnya ada apa saja Ica? Makanan, rendang, Ada rendang, Candi Borobudur. Candi Borobudur, ada apa lagi? Kalau saya masih banyak yang lainnya. Ya. Kenapa angklung, keris, dan batik termasuk warisan budaya benda? Karena yang dimaksud warisan budayanya itu cara membuatnya, Pak. Ya, cara membuatnya. Lalu cara kita untuk melestarikan ada yang tahu apa saja? Merawatnya. Merawatnya, Mengenalkannya. mengenalkannya, menyebarkan, terus bangga juga ya. Lalu kalian juga penting untuk belajar, misal cara membuat angklung, cara menggunakan top, belajar dari kalian gitu, cara membatik, agar cara membuat itu warisan itu tidak hilang.
Sesudah pembelajaran kita akhiri dengan apa? Kalau tadi dari Ica yang sudah berdoa, kita gantian ke sisi sebelah sini. Malah untuk memimpin doa ya malah. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang ini, mari kita berdoa. Mari kita masing-masing berdoa. Amin. Doa selesai. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.